Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di YouTube channel gue. Nextnya gue untuk video kali ini gue pengen bahas terkait dengan abroad pemain Indonesia baiknya main di liga mana. Sebelumnya gue pengen disclaimer dulu kalau di sini gue bukan pelatih bola, gue juga gak jago-jago banget terkait dengan analisis bola. Gue hanya orang yang suka bola dan suka ngobrol atau berbicara tentang sepak bola. Jadi ini murni pendapat pribadi gue. Seluruhnya yang ada di YouTube channel gue tuh murni hanya pendapat pribadi gue. Oke, jadi gue akan sebutin ada 3 liga ya. Dan liga-liga ini menurut pandangan gue sangat mudah dijangkau buat pemain-pemain Indonesia. Dan harapannya pemain-pemain kita kalau misalnya bisa abroad ke liga-liga ini tuh bisa dapat menit bermain dan juga bisa beradaptasi dengan baik dan cepat. Yang pertama, liga yang menurut gue bisa dan paling reliable untuk dijangkau oleh pemain Indonesia itu adalah Liga Thailand. Kenapa gue pilih Liga Thailand? Kita semua tahu Thailand itu buat di Asia Tenggara levelnya udah the king of ASEAN lah. AFF dia mendominasi, juara paling banyak. Di SEA Games dia medali emas di cabang sepak bolanya juga paling banyak. Dan gue ngikutin timnas Thailand itu dari tahun 2000 ya. Pertama kali gue nonton bener-bener Thailand main itu di tahun 2000 itu ketika final Piala Tiger di Raja Manggala ketemu Indonesia. Gue lupa tuh skornya 4-1 atau 3-0, cuman gue inget ada hat-tricknya dari pemain Thailand Worawat Srimaka. Nah sejak itu gue mulai coba ikutin cara nonton sepak bolanya Thailand, atau paling nggak sedikit banyak gue cari tahu tentang sepak bola Thailand sampai ketemu di tahun 2002 Piala Tiger di Jakarta. Kita ketemu lagi final, kalah lagi adu penalti waktu itu. Pelatihnya sama Peter Witt. Nah di situ gue ngeliat emang Thailand ini beda ya. Maksudnya pemain-pemainnya itu menurut gue cerdas. Mereka tahu kapan harus main cepat, kapan harus main tempo. Mereka punya skill dasar yang baik dan strategic plannya pelatih yang dikasih ke mereka tuh juga mereka jalani dengan sangat baik. Jadi gue melihat bahwa mereka bisa seperti itu pasti buah dari liganya yang baik juga. Nah kalau kita lihat ke klubnya di Liga Thailand itu ada klub yang mungkin bukan klubnya ya, tapi klub-klub Thailand itu konsisten bisa tampil di Liga Champion Asia. Contohnya kayak misalnya paling sering itu Buriram. Buriram ini menurut gue klub yang paling saat ini tuh salah satu yang paling profesional di Thailand. Mereka punya stadion sendiri, terus tempat latihannya juga oke. Dari sisi bisnis, kalau nggak salah tuh gue agak lupa ya, mungkin harus dipastikan lagi. Itu stadionnya juga kalau nggak salah mereka buat komersil, jadi ada nama sponsor dijadikan nama stadion gitu. Bahkan nggak cuman Buriram, mereka punya Muangthong United, terus ada BG Pathum, Bangkok Glass, kemudian ada Port FC. Mereka ada tim yang legend juga, Chonburi, Irfan Bakdim pernah main di sana kalau nggak salah, Irfan Bakdim. Nah faktor berikutnya kenapa gue bilang Thailand, karena Thailand dekat sama Indonesia, jadi mencegah homesick dari pemain-pemain kita, karena kan naik pesawat paling hanya berapa 2-3 jam udah nyampe ke Indonesia lagi. Jadi menurut gue salah satu liga yang menurut gue paling reliable untuk paling reliable untuk dijangkau oleh pemain-pemain kita untuk bermain di sana. Mungkin dari sisi salary pemain-pemain kita bisa dapat ya lebih rendah dibandingkan bermain di Liga Indonesia, tapi ada faktor-faktor lain yang bisa didapat sama pemain kita kalau kita bermain di Liga Thailand. Yang pasti adalah experience bermain dengan kualitas tempat latihan yang baik, dengan infrastruktur yang baik, terus juga mental kita juga bisa terasah, dan pastinya juga kita bermain dalam sebuah klub yang profesionalitasnya juga sangat baik ya. Gue mungkin sama dengan beberapa liga yang udah top level, gue hampir jarang mendengar isu-isu negatif terkait dengan Liga Thailand gitu. Jadi sekali lagi liga pertama yang gue pilih yang baik menurut gue untuk pemain-pemain kita bermain itu adalah Liga Thailand. Karena kalau nggak salah banyak juga kayak pemain Singapura, Irfan Fandi juga bermain di sana ya, udah beberapa musim terakhir gitu. Jadi menurut gue paling cocok lah untuk pemain-pemain kita, paling dekat juga dengan Indonesia, yaitu bermain di Liga Thailand. Terus selanjutnya pilihan gue adalah
ini udah umum sih, mungkin semua orang tahu ya, Liga Jepang. Liga Jepang kita tahu timnasnya nggak perlu ditanya lagi, salah satu yang terbaik di Asia. Bahkan di beberapa edisi Piala Dunia terakhir, sekarang ini udah banyak kasih ancaman ke tim-tim yang secara tradisi kuat di Piala Dunia. Masalah infrastruktur jangan tanya lagi. Kalau kita nonton Liga Jepang itu aliran bola enak banget. Rumput-rumputnya tuh, waduh, sangat rata, halus, nggak keras gitu ya. Dan ada satu tim yang pernah gue follow di Instagram, yaitu namanya Iwaki FC. Jadi saat ini, musim ini mereka bermain di Divisi 2 Liga Jepang. Dan musim sebelumnya itu mereka bermain di Divisi 3 Liga Jepang. Kalau kita ngelihat Instagramnya, itu dia suka memposting fasilitas latihan, terus cara mereka berlatih. Untuk tim sekelas Divisi 3 itu menurut gue udah sangat komplit banget, dengan tempat latihan rumputnya bagus, mereka punya fasilitas gym sendiri, dan latihan mereka keras. Mereka sempat memposting seperti angkat beban, terus berlari. Dan atas faktor ini gue ngelihat bahwa sebenarnya kalau seandainya pemain kita banyak bermain di liga-liga seperti Liga Jepang ini, itu katakanlah mungkin mereka sedikit gitu ya dapat menit bermain, tapi mereka akan dapat exposure lain, seperti misalnya cara latihan yang benar, terus cara memperkuat fisik mereka, cara memperkuat mental mereka, dan pastinya cara memperkuat semangat juang mereka gitu. Karena kelihatan banget dari tim sekelas juara Divisi 3 aja itu udah latihannya udah sekeras itu. Terus dan untuk Liga Jepang ya, gue pernah baca salah satu artikel di internet, gue lupa dari mana, dan mungkin boleh dikoreksi kalau gue salah. Jadi Federasi Jepang itu sangat serius membangun bisnis dan ekosistem sepak bola di Jepang. Jadi buat klub, jadi kalau ada orang nih mau bikin klub di Jepang, mereka itu harus udah punya visi 100 tahun ke depan mereka mau ngapain rencananya. Dan kalau tidak salah, Federasi Jepang itu juga mewajibkan atau menyarankan lah. Jadi setiap prefektur tuh mungkin apa ya, sekelas kecamatan kali ya, itu wajib memiliki satu buah lapangan. Bayangin kalau pemain-pemain kita berada di ekosistem sepak bola seperti ini, impactnya ke sepak bola kita, paling tidak secara khusus ke tim nasional kita, pasti tentunya akan meningkatkan kualitas dari timnas kita sendiri. Dan pastinya pelatih-pelatih manapun yang ngelatih timnas kita tuh juga akan lebih mudah lah kerjanya. Oke, itu ada dua ya berarti ya. Jadi yang pertama Liga Thailand, yang kedua ada Liga Jepang, dan terakhir adalah Liga Korea. Kalau Liga Korea sebenarnya alasannya sedikit banyak sama lah sama Liga Jepang, infrastruktur, profesionalisme pengurusan klub. Kita lihat Asnawi Mangku Alam main di Ansan Greeners satu musim ya kalau nggak salah. Sekarang main di Jeonnam Dragon. Itu juga Asnawi tidak bermain di top division, tapi Asnawi dapat menit bermain yang banyak. Sempat diposting juga latihan yang dia bawa beban sambil ngoper-ngoper bola gitu. Kita bisa lihat efeknya ke Asnawi. Permainannya gak menurun, cenderung meningkat. Dan kita bisa tahu juga apa yang udah pelatih timnas saat ini ya, Shin Taeyong ya. Shin Taeyong udah banyak lakukan perubahan. Mungkin Shin Taeyong belum bawa Indonesia juara, tapi menurut gue ya, nggak melulu soal juara sih gitu. Juara itu penting, tapi menurut gue itu nggak hal yang melulu. Bermain baik itu kadang nggak mesti kita juara. Nah itu yang gue lihat dari STY gitu. Banyak peningkatan setelah STY datang. Itu seperti fisik, mental, dan semangat pantang menyerahnya tuh, fighting spiritnya lebih meningkat lagi pemain Indonesia. Dan itu kenapa dan oh ya, gue sempet, kebetulan gue nggak mengikuti Piala Dunia U20 ya, tapi gue sempat melihat beberapa highlight pertandingan timnas Korea. Itu anak-anak usia 20 badannya keker banget jadi. Dan menurut gue itu buah dari pengelolaan liga sepak bola yang baik di negaranya gitu. Jadi sekali lagi, Korea, Jepang, Thailand menurut gue nggak terlalu jauh dari Indonesia. Dan gue berharap banyak agen-agen pemain yang bisa menghubungkan pemain-pemain kita yang tentunya punya talenta, punya kesempatan untuk bisa bermain di Liga Thailand, Korea, dan Jepang. Harapannya sih mungkin selain bisa bermain dalam sebuah ekosistem sepak bola yang baik, tentunya juga apa ya,
pemain-pemain ini nantinya ketika dipanggil ke tim nasional bisa memberikan nilai tambah dan pastinya meningkatkan kualitas dari permainan timnas kita sendiri. Gue nggak bilang ke Eropa itu buruk, tapi menurut gue sekali lagi ini pandangan gue, lebih reliable bermain di negara yang paling nggak mungkin kalau susah aksesnya bermain di Eropa kan, mana tahu bermain di Liga Thailand yang lebih dekat aksesnya lebih mudah dijangkau, atau bermain di Liga Jepang atau Korea gitu. Kayak misalnya Egy kemarin main di Poland, gue nggak bilang Egy impactnya jelek, bagus. Ketika dipanggil timnas waktu AFF 2020 yang main di Singapura, Egy salah satu pemain yang pemain kuncinya Sintayong, memberikan impact yang baik. Begitu juga Witan main di Poland dan Slovakia. Sampai sekarang Witan pun juga masih andalan, bahkan kemarin SEA Games masih dipanggil Indra Syafri gitu. Cuman menurut gue sekali lagi ini pandangan gue, yang paling reliable untuk dijangkau ya 3 negara ini sih, dan harapannya nantinya banyak pemain-pemain dari Indonesia yang bisa bermain di 3 negara ini. Oke, mungkin itu aja sementara videonya dari gue. Mudah-mudahan nanti gue bisa mengulas hal-hal lain lagi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.